Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi pada sesi belajar matematika bersama saya, Rahmi Ramadhani. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi kombinasi yang merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah probabilitas dan statistik. Kita mulai ya. Baik, kombinasi. Nah, kombinasi itu secara singkat merupakan teknik memilih anggota pada jumlah tertentu tanpa memperhatikan urutan. Nah, secara spesifik lagi, bakal kita bahas pada video ajar kali ini. Baik, apa saja yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pasti yang pertama, definisi kombinasi. Yang kedua, perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Dan yang ketiga adalah contoh soal kombinasi. Nah, pada video sebelumnya, bagi yang belum melihat videonya, silahkan dilihat pada kolom link di bawah ini terkait materi permutasi, agar lebih memahami apa sih perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Nah, untuk yang pertama sekali yang akan kita bahas adalah definisi kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah suatu teknik pemilihan dari satu atau lebih beberapa objek dari satu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini poin pentingnya, tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dituliskan dengan notasi kombinasi N ke R atau kombinasi NR. Adalah banyaknya cara untuk mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Atau lebih singkatnya, kalau kita ilustrasikan dalam rumus, bentuknya seperti ini. Nah, apakah Anda bisa ingat kembali apa perbedaan antara rumus permutasi dan rumus kombinasi? Ya, benar sekali. Kalau pada rumus permutasi, kalau belum silahkan lihat dulu video yang sebelumnya ya. Nah, kalau pada rumus kombinasi, di sini perbedaannya adalah pada bagian ini. Kalau pada rumus permutasi, dia di sini tidak ada pengurangan, hanya tidak ada R faktorial di sini ya, hanya N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, kalau pada rumus kombinasi, di sini ditambah dikalikan dengan si R faktorial. Nah, berikutnya, kombinasi biasanya digunakan pada hal-hal seperti menyusun kumpulan rak pada rak buku, menyusun kumpulan buku pada rak buku, atau kegiatan mencampur warna. Kedua hal ini merupakan contoh penerapan kombinasi. Nah, agar lebih memahami lagi, kita ingin membahas apa sih perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Kalau tadi dari rumus, ada perbedaannya ya. Sedikit saja. Kalau pada permutasi tadi, N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Kalau pada kombinasi, N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, kalau misalkan dikasih problem nih atau masalah, lalu disuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita nggak paham apa itu permutasi dan kombinasi, pasti bakal meribetkan kita. Kira-kira soal ini pakai permutasi nggak ya? Atau kira-kira soal ini pakai kombinasi nggak ya? Nah, untuk itu, kita perhatikan contoh di bawah ini. Nah, yang pertama, contoh masalah yang pertama. Susunan panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris, wakil ketua, dan bendahara akan dibentuk untuk mensukseskan suatu acara. Susunan panitia tersebut akan dipilih dari 10 orang yang terpilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Maka, berapakah banyaknya susunan panitia yang dapat dibentuk? Nah, ini merupakan contoh masalah yang pertama. Nah, masalah yang kedua. Terdapat 6 buku, di mana 6 buku tersebut akan dipilih dari 5 buku materi matematika dan 3 buku materi fisika, serta 4 buku dari materi kimia, yang mana untuk disumbangkan ke sekolah anak jalanan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 6 buku tersebut dari buku materi matematika, buku materi fisika, dan buku materi kimia? Bingung kan? Kira-kira yang mana di antara dua masalah ini yang merupakan permutasi dan yang merupakan kombinasi? Nah, untuk itu, dari sini kita bisa melihat bahwa
soal atau masalah pertama merupakan permasalahan permutasi. Sedangkan soal yang kedua merupakan permasalahan kombinasi. Kenapa bisa yang pada masalah pertama ini permutasi, kenapa pada masalah kedua ini disebut permasalahan kombinasi? Check it out. Kita perhatikan penjelasan pada slide berikutnya. Nah, soal pertama merupakan permasalahan permutasi. Why? Mengapa? Karena susunan urutan menjadi sebuah bagian yang perlu diperhatikan. Kedudukan ketua untuk orang pertama tentu akan berbeda dengan kedudukan ketua yang ditempati pada orang ketiga. Begitu juga dengan kedudukan untuk posisi yang lainnya. Jadi artinya harus dicari sesuai urutannya, yakni ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, karena ada urutan tersebutlah, maka dikatakan permasalahan yang pertama tadi merupakan permasalahan permutasi. Lalu, untuk permasalahan kedua, mengapa disebut dengan permasalahan kombinasi? Why? Karena pemilihan buku pada urutan pertama dan kedua, misalkan nih kita pilih pada urutan pertama dan kedua, misalkan matematika yang pertama, buku kedua matematika juga, yang keduanya merupakan materi matematika yang nggak masalah. Kenapa? Yang pasti dari 3 jenis buku tadi, matematika, kimia, dan apa tadi? Coba kita perhatikan. Matematika, kimia, dan fisika, ya, matematika, kimia, dan fisika, tidak ada di situ dijelaskan mana yang pertama, mana yang kedua, dan yang ketiga. Yang penting disusun dari sekian banyak buku matematika, fisika, dan kimia tadi menjadi 6 buku yang akan disumbangkan kepada anak jalanan. Sehingga urutan tidak perlu diperhatikan untuk menyusun buku-buku tersebut. Nah, intinya adalah permutasi itu penting memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi tidak perlu memperhatikan urutan. Jadi urutan tidak terlalu penting untuk diperhatikan untuk permasalahan seputar kombinasi. Nah, agar lebih paham, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama. Banyaknya susunan tim bola voli yang dapat dibentuk dari 12 pemain yang tersedia. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa satu tim bola voli itu kan ada 6 orang ya. Nah, kira-kira kalau dari 12 pemain yang tersedia dapat menyusun berapa banyak tim bola voli susunannya dari 6 tadi. Jadi bisa kita coba-coba. Misalkan ada A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Dari A, B, C, D, E, F, kira-kira mana susunan yang pertama? Untuk tim pertama, mana susunan kedua, dan selanjutnya. Nah, kalau masalah seperti ini, karena dia tidak mempentingkan mana duluan, apakah si A itu adalah anggota pertama atau si B itu adalah anggota kedua atau si C itu adalah anggota ketiga, karena tidak memperhatikan urutan tersebut, maka sudah pasti ini merupakan masalah kombinasi. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pada soal ini, kita ketahui bahwa banyaknya pemain yang tersedia adalah 12 pemain. Yes, dari soal sudah terlihat jelas ya bahwa ada 12 pemain yang tersedia. Yang kedua, banyaknya pemain voli dalam satu tim adalah 6 orang. Walaupun tidak ada dalam soal kata-kata 6 orang, tapi kita sudah tahu bahwa satu tim bola voli sudah pasti terdiri dari 6 orang pemain. Maka, banyaknya susunan pemain voli yang dapat dibentuk adalah, karena ini adalah kasusnya kombinasi, maka kita gunakan rumus kombinasi. Kombinasi 12, 6. 12 faktorial dibagi 12 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Sehingga hasilnya 12 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 6 faktorial. Kita jabarkan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kita stop di 6 faktorial. Kenapa? Karena di bagian bawah sini, bagian pembaginya itu ada 6 faktorial supaya mempermudah perhitungan. 6 faktorial di sini kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena kita memiliki 6 faktorial yang sama di sini, baik yang bagian pembilang maupun bagian penyebutnya pada pembagian ini, maka kita bisa habiskan atau eliminasi. Sehingga
Kita tinggal mengalikan saja 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya 665.280 dibagi 720. Sehingga banyaknya susunan tim bola voli yang dapat dibentuk dari 12 pemain yang tersedia adalah 924 susunan. Sangat banyak. Bayangkan kalau misalkan kita menyusunnya dengan cara manual. Wah, kurang kerjaan ya. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 7 dari 10 soal. Nah, biasa kan kadang-kadang kalau kalian mendapatkan soal. Nah, contoh soal kedua. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 7 dari 10 soal. Tetapi nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan. Nah, jadi kita lanjut ya, ada sedikit kesalahan. Nah, biasanya kan kalian mendapatkan ini kalau kalian mengerjakan soal ujian semester misalkan, atau ujian harian. Nah, guru atau dosen kalian terkadang memberikan pilihan soal yang harus dikerjakan. Saya kasih 10 soal nih, silahkan pilih dari 10 soal ini 7 soal. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan. Waduh, berarti kita hanya memerlukan 3 soal lagi untuk mengerjakan. Kita pilihlah dari sisanya. Berapakah banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh siswa? Nah, untuk kasus ini sama seperti tadi, kita menggunakan rumus kombinasi. Di mana dari soal nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan. Maka soal nomor 6 sampai soal nomor 10 itu dapat kita pilih 3 soal. Kan di sini tersedia 4 soal. Dari 4 soal tersebut kita pilih 3 soal. Kenapa? Karena tadi diwajibkan untuk dapat dipilih 3 soal. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sehingga banyaknya soal yang wajib dikerjakan adalah 5. Sedangkan banyaknya soal yang dapat dipilih adalah 3. Maka, kombinasi pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial hasilnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120 bagi 12. Hasil akhir adalah 10. Maka, banyaknya kombinasi pilihan soal yang dapat diambil oleh siswa adalah 10 kombinasi. Kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Terdapat 4 orang mahasiswa program studi TIF. TIF itu adalah Teknik Informatika, dan 3 orang mahasiswa program studi SI atau Sistem Informasi dalam suatu universitas. Hitunglah banyaknya cara memilih perwakilan mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang terdiri dari 3 orang, dengan 2 orang dari program studi Teknik Informatika dan 1 orang dari program studi SI, Sistem Informasi yang dapat dibentuk. Nah, biasanya kan dalam suatu universitas itu ada yang namanya BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, fakultas. Misalkan ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer nih, memerlukan perwakilan-perwakilan dari beberapa program studi. Tapi di sini mereka hanya membutuhkan 3 orang, di mana 2 orang mereka ingin ambil dari Teknik Informatika Komputer, Teknik Informatika, dan 1 orang dari mahasiswa program studi Sistem Informasi. Nah, bagaimana cara membentuk atau menyusunnya agar dapat kita peroleh berapa banyak susunan yang dapat kita peroleh kalau misalkan menyusun 3 orang perwakilan, di mana 2 dari teknik informatika dan 1 dari program studi sistem informasi. Nah, check it out, kita dapat mencarinya dengan cara rumus kombinasi. Yang pertama, banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang mahasiswa program studi teknik informatika. Kita bisa menggunakan rumus kombinasi di mana 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Di mana 4 itu adalah 4 orang mahasiswa yang tersedia ya, dan 2 itu adalah 2 orang yang mau kita pilih dari 4 orang. Nah, 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial, hasil akhirnya adalah 24 bagi 4 sama dengan 6.
Itu untuk teknik informatika. Nah, sekarang untuk sistem informasi. Banyaknya cara memilih satu orang dari 3 orang mahasiswa program studi sistem informasi adalah berarti kita akan mengambil satu orang dari 3 orang yang tersedia nih dari mahasiswa sistem informasi. Maka kita gunakan rumus kombinasi 3 faktorial dibagi 3 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Maka 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial, hasil akhirnya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka, dengan menggunakan peraturan general, maka banyaknya perwakilan mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang dapat dibentuk dari 2 orang mahasiswa teknik informatika dan 1 orang mahasiswa sistem informasi adalah hasil yang tadi sudah kita peroleh satu-satu, baik perwakilan mahasiswa TIF dan perwakilan mahasiswa SI, kita lakukan perkalian. 6 dikali 3, hasilnya adalah 18 cara. Maka ada berapa banyak cara memilih perwakilan mahasiswa? Ada 18 cara. Berarti kombinasi dapat memudahkan kita untuk kira-kira mengetahui berapa banyak cara untuk menyusun sesuatu, tapi tanpa memperhatikan urutan. Itu saja materi kita untuk hari ini. Jangan lupa